Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Hadi di sini, teman-teman. Apa kabar semua? Saya harapkan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana cara membuat atau mencampur larutan ABMI. Seperti apa? Kita lihat. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, teman-teman. Satu hal yang paling urgent yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah bagaimana kualitas air baku kita. Air ini, teman-teman, yang bisa digunakan untuk hidroponik itu adalah batasan yang pertama adalah air itu adalah air bersih, ya. Air bersih. Teman-teman bisa menggunakan air PDAM atau PAM atau air sungai atau air sumur. Namun, teman-teman, yang perlu diketahui berikutnya adalah tentang pH. Ya. pH ini merupakan hal mutlak yang perlu teman-teman atur dan ketahui sebelum teman-teman mencampurkan larutan A maupun larutan B di dalam larutan hidroponik, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk air PDAM kita mengetahui bahwa air PDAM itu biasanya untuk menjernihkannya dicampur dengan kaporit atau klorin. Apakah itu berbahaya bagi hidroponik? Tidak terlalu berbahaya, teman-teman. Jadi air itu tetap bisa teman-teman gunakan untuk berhidroponik. Tetapi yang perlu diketahui bahwa ketika ada tambahan kaporit atau klorin, ya, maka yang jelas pH air baku teman-teman itu adalah meningkat. Jadi di atas normal. Nah, bagaimana dengan air sumur? Bagaimana dengan air sungai? Ya, apakah itu sumur dangkal? Apakah itu sumur dalam? Apakah dia langsung bersifat netral? Tidak, teman-teman. Jadi meskipun air sumur dangkal atau sumur dalam, ya, ternyata tidak selamanya itu langsung netral dan bisa kita gunakan untuk larutan hidroponik kita. Dan yang paling penting lagi, teman-teman, ternyata pH hidroponik itu adalah berkisar antara 5,5 sampai 6,5. Jadi meskipun pH air baku kita itu netral, ya, tetapi perlu kita turunkan sampai pH yang direkomendasikan. Nanti di bagian akhir video ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman tentang tabel-tabel baik itu ppm maupun pH untuk masing-masing komoditas. Nah, kenapa pH itu sangat penting, teman-teman? Ternyata pH, teman-teman, itu sangat mempengaruhi bahwa nutrisi yang sudah kita buat tadi itu bisa terserap atau tidak oleh tanaman. Sebagai contoh yang pertama, nitrogen, terutama nitrogen yang berbentuk amonium, ketika dia bertemu dengan ion OH, maka dia akan berubah menjadi NH3. NH3 ini merupakan amoniak, ya. Amoniak itu merupakan nitrogen dalam bentuk yang bisa ada potensi menguap di sana. Kemudian untuk fosfor, ya. Fosfor ketemu dengan unsur-unsur yang bersifat basa seperti kalsium dan lain sebagainya. Ternyata ketika di dalam air kita itu ada partikel-partikel kalsium. Ketika partikel kalsium itu bertemu dengan fosfor yang kita larutkan di dalam air kita, maka dia akan terikat, ya, satu sama lain sehingga menjadi satu endapan yang tidak bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk kalsium fosfat. Demikian juga untuk Fe, teman-teman. Ketika Fe itu bertemu dengan suasana yang pH-nya tinggi, maka dia akan menjadi besi hidroksida. Ya, dia akan menjadi mengendap, yang endapan tersebut merupakan suatu partikel yang tidak bisa diserap oleh tanaman. Mengingat bahwa pH itu merupakan faktor yang sangat penting, bahkan faktor penentu larutan kita itu bisa terserap dengan maksimal atau tidak, maka selayaknya teman-teman juga tidak hanya sebatas pada kira-kira untuk menentukan pH. Nah, oleh karena itu, alat sederhana yang murah meriah, teman-teman bisa membelinya. Untuk yang tidak bermerek itu harganya itu adalah sekitar 100.000. Untuk yang bermerek itu harganya sekitar 600.000. Maka itu alat yang wajib teman-teman miliki ketika akan berhidroponik. Itu tadi, teman-teman, beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang baru akan mulai berhidroponik, ya, tentang bagaimana posisi air yang harus kita gunakan. Yang pertama, air itu harus pada kondisi yang bersih, ya.
dan pH-nya itu disesuaikan dengan pH sesuai dengan komoditas masing-masing. Berikut akan saya informasikan tabel pH dan ppm yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Setelah teman-teman mengetahui pH dan ppm untuk masing-masing komoditas, sekarang ayo bagaimana saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua cara mencampur atau membuat larutan percampuran antara larutan A dan B untuk siap digunakan untuk tanaman dengan baik dan benar. Seperti apa? Ayo. Baik teman-teman, untuk proses pembuatan campuran AB mix itu yang pertama kita perlu sediakan ember ya. Kapasitasnya sekitar 10 liter, tapi itu adalah nanti tergantung dari kapasitas hidroponik teman-teman semua. Terus kemudian larutan A, larutan B yang sudah saya informasikan dulu ya. Juga ini adalah pH down yang kita juga pernah informasikan. Kala pentingnya kita memerlukan itu adalah pH, pengukur pH, pH scan atau pH meter, dan TDS meter. Serta yang terakhir kita memerlukan adalah spet seperti ini kalau memang kapasitas yang kita buat itu sangat kecil ya. Baik, pertama kita perlu untuk mengisi air dulu. Oke teman-teman, ini adalah air yang sudah kita siapkan. Yang paling penting adalah sebelum kita mencampur larutan AB mix ya, kita perlu melihat pH daripada air baku kita ya. Kita cek air baku kita pH-nya. Jadi untuk pengecekan pH ini kita tunggu sampai beberapa saat sampai angka di dalam pH ini benar-benar diam. 7,2. Ya, pH air baku kita itu adalah 7,2 teman-teman. Oke, setelah kita melakukan pengetesan pH, karena pH-nya itu masih belum maksimal sesuai dengan tanaman yang akan kita tanam, maka kita perlu menurunkan pH, yaitu dengan menggunakan pH down yang sudah kita buat. Kebetulan saya akan menanam kangkung ya teman-teman. Saya harus menurunkan antara 5,5 sampai 6,5. Ini pH down-nya kita berikan sedikit demi sedikit sampai pH-nya itu memang turun ya teman-teman. Ya, sambil ini tetap sebenarnya kita pasang terus seperti ini. Masih turun sedikit, 7,1. Kita tambahkan lagi sampai 5,5 sampai 6,5. Jadi antara itu teman-teman. Ini masih 6,8. Jadi pemberian pH down-nya ini sedikit demi sedikit seperti ini teman-teman. Sambil kemudian kita aduk dan kita cek terus. Ya, ini sudah 6,7. Masih 6,7. Paling tidak saya ingin pH-nya itu adalah 6. Ya, sekarang sudah 6,0 teman-teman. Jadi saya tidak menurunkan lagi pH-nya karena untuk kangkung ini adalah ukurannya 5,5 sampai 6,5. Jadi saya pilih tengah-tengah saja. 6,0
Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung mengaplikasikan. Yang pertama adalah larutan A. Ya. Karena ini adalah 10 liter dan saya menggunakan sekitar 5 cc per liter, maka saya akan memberikan 50 cc untuk larutan A, cc untuk larutan A. Kemudian jangan lupa diaduk dulu teman-teman ya, supaya nanti tidak bertemu dengan B dan akhirnya terjadi endapan. Jadi harus setelah memberikan larutan A harus diaduk, baru kita memberikan yang larutan B. Ini saya isi full, jadi ini 25. A, 50B kita aduk. Ya, larutan kita sudah siap. Kita perlu cek TDS-nya. Berapa ppm yang ada di larutan ini. Nah, larutan di sini menunjukkan sekitar 1187 ya. 1187. Dan untuk tanaman kangkung itu masih di dalam range antara 1050 sampai 1400-an. Jadi ini masih dalam range ppm yang diharapkan untuk tanaman kangkung. Jadi demikian teman-teman. Jadi setelah ini larutan ini berarti sudah siap untuk diaplikasikan. Jadi demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Audio Jungle. Audio Jungle.